Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 691. Lan Zunlong yang malu akhirnya pergi dengan sikap sok, yang membuat Chen Feng sangat tidak puas dan bahkan jijik. Pengemis tua, kamu punya hati nurani. Orang baik akan melakukan yang terbaik sampai akhir, bantu Bailang dan yang lainnya. Ia bercerita kepada pengemis tua itu bahwa meski krisis di sini sudah teratasi, ia masih lemah dan tidak bisa membantu Bailang dan yang lainnya. Dan hanya dengan satu pandangan, dia menemukan bahwa ketiga Bailang ditekan satu sama lain. Pengemis tua itu mendengus dingin dan berkata, saya telah melewati batas untuk menyelamatkan Anda. Saya tidak peduli dengan pertarungan Anda, tapi jangan beri dia 9 inci dan pikirkan tentang 10 inci. Berjongkok di tanah, pengemis tua itu tampak seperti tidak ada hubungannya dengan dia. Cepat atau lambat, aku akan mengumpulkan buku kecil berisi kutipan darimu. Setelah mengutuk, Chen Feng mengalihkan pandangannya ke Rong Yan yang hilang lagi. Dia tersentak dan berkata, Tuan Rong Yan, Anda baru saja tampil sangat baik dan melindungi martabat arena ini. Dalam hal ini, mengapa Anda mengabaikan binatang buas dari klan Yuntang yang melanggar aturan seperti ini? Juga, di mana arena pertarungan bawah tanah? Apakah Anda mengizinkan orang-orang dari Sekte Yuntang bertarung secara pribadi di sini? Dilihat dari penampilan Rong Yan barusan, wanita ini cukup berprinsip. Jika orang tersebut bisa dihasut untuk mengambil tindakan, tekanan pada Bailang dan yang lainnya akan berkurang. Mendengar ini, Rong Yan kehilangan akal sehatnya dan kembali menatap Chen Feng. Matanya tidak terlalu bersahabat, dan dia berkata dengan tegas, Anda dan wanita ini, yang satu adalah pemenang kompetisi, dan yang lainnya adalah benda hitam, saya memiliki tanggung jawab untuk melindungi Anda. Mengenai kelompok orang-orang mereka, aku sedang tidak berminat untuk memperhatikan mereka saat ini. Setelah dia selesai berbicara, bunyi klik sepatu hak tinggi terdengar. Rong Yan segera meninggalkan arena, sama sekali mengabaikan apa yang terjadi di sini. Wanita yang tidak berprinsip. Melihat ini, Chen Feng tidak berdaya. Melihat pertarungan di arena, Bailang dan tiga lainnya sama sekali tidak mampu menghentikan mereka. Tergantung situasinya, kekalahan hanya membutuhkan waktu 3 hingga 5 menit. Tetapi pada saat ini, seorang murid dari Sekte Yuntang bergegas keluar arena dengan panik. Maaf, tetua kedua, baru saja, Saudara Pao melancarkan serangan besar-besaran ke markas besar kami dan semua pintu masuk kecil. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 7 pintu masuk kecil dibobol. Baru saja, markas besarnya dibobol, dan Saudara Pao menangkap banyak murid kita. Apa? Berita seperti itu meledak di kepala Tang Yun seperti sambaran petir. Perhatiannya teralihkan, dan Jing Sui memanfaatkan kesempatan itu dan memukul perutnya dengan telapak tangan yang lembut, mundur beberapa langkah. Pertempuran langsung berhenti. Situ Beima, bajingan itu. Menutupi perutnya, Tang Yun mengutuk keras. Untuk menghadapi Chen Feng, dia membawa kekuatan tempur tertinggi dari Sekte Yuntang di kota Tianfu ke arena pertarungan bawah tanah. Saya benar-benar tidak menyangka Saudara Pao akan memanfaatkan kesempatan ini dan melancarkan serangan terhadap Yuntang Men. Apa yang harus kita lakukan dengan tetua kedua? Jika kamu tidak kembali, semua kekuatan yang telah kita operasikan selama 2 tahun akan musnah. Murid itu berkata dengan cemas lagi. Ekspresi Tang Yun sangat jelek. Dia benar-benar tidak menyangka Situ Beima akan begitu berani. Tapi sekali lagi, pada saat ini, tangkapannya terlalu akurat. Selama salah satu dari orang-orang berkuasa ini bertanggung jawab atas kantor pusat, Saudara Pao tidak akan berhasil. Mungkinkah? Otaknya cerah dan dia memandang Chen Feng dengan sepasang mata elang. Mungkinkah ini semua diprakarsai oleh Chen Feng? Dengan dukungan Ruan Qingqiu, Chen Feng berjalan perlahan ke sisi Bailang dan yang lainnya. Ada senyuman di wajahnya, tetapi dia berkata dengan terengah-engah, Penatua Tang Yun, mengapa kamu menatapku seperti ini? Saya baru saja memberitahu Presiden Situ bahwa para idiot dari klan Yuntang ini akan menyerang saya malam ini. Semua pertarungan teratas pasukan di kota Tianfu akan berkumpul di arena bawah tanah. Dan aku akan membunuh beberapa orang yang disebut orang kuat dari Sekte Yuntang. Tidak, dengarkan apa yang saya katakan. Presiden Situ telah mengumpulkan semua anggota geng dalam beberapa hari terakhir dan pergi ke markas besar Anda dan berbagai aula untuk memukuli orang. Belum lagi, kakak Pao punya latar belakang tertentu. Awalnya aku mengira kamu setidaknya bisa mempertahankan markas,
tapi sekarang sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Menghadapi sinisme Chen Feng, wajah Tang Yun bergetar dan dia sangat marah. Dia berkata kepada yang lain, berapapun harganya, hanya ada satu pilihan sekarang, bunuh Chen Feng, bunuh Chen Feng, bunuh Chen Feng. Dia menyuruh untuk membunuh Chen Feng 3 kali, dan orang bisa membayangkan kemarahannya. Tidak ada lagi orang dari kantor pusat. Mereka berempat berada di atas angin sekarang, tapi sekarang Chen Feng lemah dan sekarat, mereka berempat pasti bisa mencekik Chen Feng. Tapi sekarang, hanya dengan memotong Chen Feng menjadi beberapa bagian, kebencian di hatinya bisa dihilangkan. Bodoh, lihat sekelilingmu. Chen Feng mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum bangga. Tang Yun menoleh ke belakang dan terkejut. Saya melihat ratusan orang dari berbagai geng di kursi tamu langsung mengelilinginya. Mereka dipimpin oleh Hu Xiao dari klub Xiao Dao, dan mereka perkasa. Tang Yun, dalam 2 tahun terakhir, Sekte Yuntang Anda telah menjadi tirani di kota Tianfu dan bahkan seluruh Sichuan dan Sichuan. Berapa banyak orang yang telah Anda bunuh, berapa banyak wilayah yang telah Anda rebut, dan berapa banyak geng yang telah Anda hancurkan. Sejujurnya, ada banyak orang di sini yang sudah marah dan tidak puas denganmu. Sekte Yuntang runtuh hari ini. Situasinya sudah berakhir. Saatnya menyelesaikan masalah selama 2 tahun terakhir. Hu Xiao, yang mengenakan rantai emas, belum pernah semegah ini dalam hidupnya. Tapi saat ini, dia memang sombong. Kata-katanya yang nyaring langsung menggugah emosi semua orang. Saudara Haha benar, Sekte Yuntang menindas kita. Hari ini kita akan memanfaatkan kesempatan ini, bersama dengan Saudara Pao dan Chen Feng, untuk sepenuhnya melenyapkan Sekte Yuntang di kota Tianfu. Bunuh, kita memiliki lebih banyak orang, bunuh Tang Yun dan yang lainnya, dan kota Tianfu akan kembali damai. Ambil tindakan. Mereka yang memiliki senjata akan mencabut senjatanya, dan mereka yang memiliki pisau akan menghunus pedangnya. Bahkan jika Tang Yun kuat, ada banyak dari kita. Kerumunan sosok menyerbu ke arena, langsung mengelilingi keempat Tang Yun. Sekte Yuntang turun dari gunung dan bergabung dengan WTO, menyebabkan banyak kekuatan di kota Tianfu yang awalnya seimbang runtuh dan kekuatan keseluruhan didistribusikan kembali. Ada banyak geng yang demi bertahan hidup, mengkhianati kepentingannya sendiri dan mengalah pada kekuasaan klan Yuntang. 2 tahun kemudian, mereka sudah merasa tidak puas. Namun, Sekte Yuntang begitu kuat sehingga mereka berani marah tetapi tidak berani bersuara. Saat ini, kekuatan tempur tingkat tinggi Sekte Yuntang dihancurkan oleh Chen Feng sendiri. Markas besar dan aula Sekte Yuntang juga dibongkar oleh geng Brother Pao. Situasinya bisa dikatakan sudah berakhir. Kebencian yang terpendam selama 2 tahun akhirnya pecah. Jika ada banyak bantuan, tidak banyak bantuan. Penatua Tang, inilah saatnya Anda pergi ke barat. Dengan komentar sinis, Chen Feng dan yang lainnya mundur dari pengepungan. Selanjutnya tunggu saja dan lihat pertunjukan bagusnya. Kamu benar-benar berani menyerang kami. Apakah kamu tidak takut mati? Tang Yun tercengang. Dia tidak pernah menyangka Sekte Yuntang akan begitu tidak populer di Tianfu. Dia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini, dipukuli sampai mati oleh orang banyak. Semuanya lakukan bersama-sama. Tembakan. Potong mereka. Lebih dari 100 orang mengepung Tang Yun dan mereka berempat. Lalu terdengar suara pertarungan sengit, sesekali bercampur dengan beberapa suara tembakan. Chen Feng mencibir di dalam hatinya, tidak peduli seberapa kuat Tang Yun, dia akan tetap mati kali ini. Dia berkata kepada Bai Lang, silakan selamatkan nyawa Tang Hao. Biarkan yang lain mati. Bai Lang mengangguk dan masuk ke kerumunan. Bab 692. Tang Yun, tetua-tertua kedua dari Sekte Yuntang, meninggal secara tragis. Dia ditembak 3 kali dan mengalami 7 luka tusuk. Salah satu pisau langsung mengenai lehernya, menyebabkan darah mengalir deras. Pria yang mendominasi kota Tianfu selama lebih dari 2 tahun dipukuli sampai mati oleh orang-orang yang ditindasnya dalam 2 tahun terakhir. Itu juga bisa dianggap sebagai hadiah reinkarnasi. Bukan hanya dia, Tang Zhan dan Tang Yu juga dipukuli hingga tewas. Tang Hao adalah satu-satunya yang diselamatkan oleh Bai Lang ketika dia dipukuli sampai mati. Berbicara tentang keempat orang ini, kecakapan tempur mereka luar biasa. Namun, lebih dari 100 orang ini semuanya adalah orang-orang yang galak dan kejam. Ditambah dengan fakta bahwa ada lebih dari 20 senjata, hasilnya bisa dibayangkan. Namun keempat orang tersebut menewaskan 5 orang dan melukai 27 lainnya saat melakukan perlawanan.
Setelah melakukan perlawanan selama 10 menit, ia dipukuli hingga tewas karena kelelahan akibat ditembak. Menyelesaikan. Rencana pasti Sekte Yuntang melawan Chen Feng berakhir dengan kekalahan telak bagi Sekte Yuntang. Dan seluruh kekuatan Sekte Yuntang di kota Tianfu hampir runtuh. 5 orang kuat dan 2 tuan semuanya jatuh. Satu kantor pusat dan banyak pintu masuk aula kecil semuanya diambil alih oleh Brother Pao Club. Sekte Yuntang, yang merupakan kekuatan terkuat di kota Tianfu, lenyap sama sekali. Di arena, semua orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan Sekte Yuntang bersorak keras. Undang-undang tidak menghukum masyarakat, kini belum jelas siapa yang membunuh ketiga orang tersebut. Dan tangan yang menekan seluruh Sichuan terputus seluruhnya. Di sudut arena, Chen Feng dan yang lainnya mengelilingi Tang Hao yang setengah mati. Setelah perawatan akupuntur Jing Sui, Chen Feng, yang memasukkan lebih dari selusin jarum perak ke dalam tubuhnya, pulih dengan cepat. Dia memandang Tang Hao, yang wajahnya dipenuhi bekas luka, berjongkok, dan membuka dada Tang Hao dengan satu tangan. Petugas kaisar muncul di hadapannya lagi. Saya baru saja memeriksa orang lain dengan nama keluarga Tang, dan tidak ada pola petugas kaisar di dada mereka. Tampaknya gambar petugas kaisar unik untuk Tang Hao. Terakhir kali di restoran, setelah mengusir Tang Hao, saya menemukan gambar petugas kaisar di tubuh Tang Hao. Belakangan ini, hal ini menyiksanya. Ia benar-benar tidak habis pikir bagaimana sosok kaisar yang diyakini Shenzong bisa muncul dalam tubuh seseorang dari sekte tantra tersembunyi Sichuan Su. Orang gila, apakah kamu menyelamatkan nyawa Tang Hao karena tato di tubuh Tang Hao ini? Bailang tiba-tiba bertanya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Chen Feng mengangkat kepalanya dan menatap Bailang, bertanya-tanya dalam hatinya. Setelah mengenal Bailang selama bertahun-tahun, pria ini selalu cuek dengan apa yang dilakukannya. Mengapa Anda penasaran dengan gambar petugas kaisar di Tang Hao hari ini? Dia mengangguk dan berkata, ya, ini adalah pola yang sangat rahasia. Pernahkah Anda melihatnya? Bailang menggelengkan kepalanya dan berhenti bicara. Chen Feng tertegun, tapi dia tidak terlalu memikirkannya, lalu berkata kepada Tang Hao, bocah nakal, kenapa kamu harus main-main denganku? Tidak apa-apa main-main denganku, kenapa kamu mau menyentuh wanitaku? Wanita adalah skala kebalikan dari Chen Feng. Gila, dia tidak pernah menyentuhku. Kata Ruan Qingqiu tiba-tiba. Sejak dia menyerahkan tubuhnya kepada Chen Feng mengatakan bahwa dia berkulit putih bersih. Sejak saat itu, dia melindungi tubuhnya seperti gadis muda. Setelah ditangkap oleh Tang Hao, dia hampir dianiaya oleh Tang Hao. Dia siap bunuh diri demi menjaga kesetiaannya kepada Chen Feng. Namun, saya tidak tahu apa yang ditemukan Tang Hao, tapi dia tidak pernah menyentuhnya lagi. Saat ini, dia mengungkapkan ketidakbersalahannya. Dia hanya ingin memberitahu suaminya bahwa tubuh dan jiwanya masih bersih dan hanya milik Chen Feng. Chen Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum, Qingqiu, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku tahu. Mendengar ini, Ruan Qingqiu merasa lebih hangat. Tang Hao tersentak karena malu, tiba-tiba tertawa, dan berkata, wow, menjijikkan sekali, saya hampir tidak tahu siapa yang meracuni wanita ini. Tapi meski begitu, aku menerima bahwa aku bisa mati di tanganmu. Aku mengagumi pria sepertimu dan aku yakin. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Saat tumbuh dewasa, aku tidak pernah mengagumi siapapun kecuali pria mesum itu, Kaisar Tang. Aku bahkan meremehkan ayahku. Saya benar-benar ingin melihat pertikaian seperti apa yang bisa terjadi antara Anda dan Kaisar Tang. Anda tahu, Anda telah merusak Sekte Yuntang kali ini, jadi pasti akan ada pertempuran antara Anda dan Kaisar Tang. Tang Hao masih tersenyum saat ini, yang bahkan dikagumi oleh Chen Feng. Tapi meski begitu, pria ini memang benar-benar psikopat sejak dia berhubungan dengannya. Sungguh sial, Kaisar Tang, kamu adalah katak di dalam sumur, kamu tidak memiliki pengaruh apapun pada orang lain jika kamu mengaguminya atau tidak. Chen Feng kehilangan kesabarannya, terutama ketika Tang Hao menyebutkan bahwa orang bernama Kaisar Tang ini tampaknya sangat hebat. Tapi dia tidak tertarik sama sekali. Satu-satunya hal yang dia minati sekarang adalah gambar petugas Kaisar. Dia berkata, saya ingin menanyakan sesuatu. Jika Anda menjawabnya dengan baik, saya tidak akan membunuh Anda. Tang Hao sudah tahu dari cara Chen Feng menarik dadanya tadi bahwa Chen Feng tertarik pada gambar petugas Kaisar di dadanya. Dia terkekeh dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka kalau gambar di dadaku bisa menjadi alasan kenapa aku masih hidup. Itu kehendak Tuhan.
Karena kamu pintar dan tahu apa yang ingin aku tanyakan, maka lebih santailah. Dari mana asal pola di dadamu? Siapa yang menato kamu? Apa maksudnya? Jika jawabannya memuaskanku, aku tidak akan membunuhmu. Chen Feng bertanya dengan mata menyipit dan ekspresi serius. Oke, untuk hidup, aku bisa memberitahumu. Tang Hao langsung, tanpa berpikir, dan berkata tanpa ragu-ragu, tato petugas kaisar di tubuhku dicap dengan segel petugas kaisar. Segel kaisar. Chen Feng bertanya-tanya. Tang Hao berkata, ya, segel kaisar adalah rahasia Sekte Yuntang. Itu dijaga oleh penjaga gerbang Sekte Yuntang. Gambar kaisar di tubuh saya dicap oleh penjaga gerbang dengan segel kaisar. Siapa penjaga gerbangnya? Chen Feng bertanya lagi. Tang Hao melanjutkan, sepertinya Anda juga tidak memahami sistem struktural Sekte Yuntang. Di Sekte Yuntang, ketua sekte adalah orang yang paling dihormati. Di bawah ketua sekte, ada perantara spiritual dan penjaga gerbang tertinggi. Di bawah murid belakang medium spiritual adalah 3 master aula utama dari Sekte Yuntang, Aula Qianchao, Aula Senjata Tersembunyi, dan Aula Dou. Terakhir, ada 6 tetua dan 3 tetua nominal. Jadi, meskipun kamu mengalahkan Sekte Yuntang dengan begitu kejam hari ini, kamu sebenarnya hanya melakukan kontak dengan kekuatan terluar dari Sekte Yuntang, dan tidak menyentuh intinya sama sekali. Chen Feng tidak menyangka struktur Sekte Yuntang begitu rumit. Para tetua ini hanyalah pemimpin terendah. Tapi dia tidak mempedulikan hal ini sekarang, dia bertanya, siapa penjaga gerbangnya, dan apa yang diwakili oleh gambar kaisar. Tang Hao menjawab, tidak ada yang tahu identitas sebenarnya dari penjaga gerbang kecuali pemimpin sekte. Dialah yang menyimpan semua rahasia dan warisan seluruh Sekte Yuntang. Mengenai petugas kaisar, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia adalah warisan dari Sekte Yuntang. Di seluruh Sekte Yuntang, tidak semua orang dapat memiliki gambar petugas kaisar. Sekte Yuntang saat ini, kecuali pemimpin sekte, hanya akan memilih satu orang dari masing-masing 2 generasi untuk mengukir gambar petugas kaisar dengan segel petugas kaisar. Selain aku, orang lain yang memiliki gambar pendamping kaisar adalah Tetua Agung Tang Feng. Bab 693. Jawaban Tang Hao membuat Chen Feng berpikir keras dan bingung sama sekali. Gambar petugas kaisar adalah warisan dan keberadaan totem Shenzong. Mengapa warisan klan Yuntang juga merupakan gambar pendamping kaisar? Bagaimana kedua kekuatan yang tak tertandingi ini bisa memiliki warisan yang sama? Rasanya seperti melihat hantu. Tapi sekarang tampaknya Tang Hao hanya tahu banyak. Jika ingin tahu lebih banyak, Anda hanya bisa pergi ke Yuntang Men di pegunungan. Chen Feng, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Aku harap kamu menepati janjimu dan melepaskan aku. Tang Hao terkekeh, matanya cerah. Bagaimanapun, petugas kaisar menyelamatkannya dan dia bisa terus hidup. Chen Feng berdiri dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Tang Hao ini terus tersenyum sepanjang hari. Bahkan ayahnya sudah meninggal. Sepertinya memakan kotoran lebah, yang sangat menjengkelkan. Itu wajar. Aku tidak pernah berbohong kepada orang lain. Aku tidak akan membunuhmu, kata Chen Feng. Mendengar ini, Tang Hao sangat gembira. Dia memanjat dengan susah payah, menghadapi jalan keluarnya yang sempit. Tiba-tiba, Chen Feng berkata dengan dingin, aku tidak akan membunuhmu, tetapi ada begitu banyak orang yang membencimu. Aku tidak peduli apakah orang lain membunuhmu atau tidak, kan, Bailang. Mendengar ini, tubuh Tang Hao tiba-tiba menegang, dan lehernya terasa dingin. Begitu dia berbalik, Bailang meraih kepalanya dan memutarnya. Begitu saja, Tang Hao meninggal. Tidak ada sedikit pun simpati di mata Chen Feng. Dia tidak pernah berhati lembut terhadap musuhnya, apalagi terhadap binatang buas. Pada saat Tang Hao meninggal, Ruan Qingqiu juga sangat bahagia. Binatang buas inilah yang hampir menghancurkan kebahagiaannya selama sisa hidupnya. Si kecil ini benar-benar karakter yang kejam. Pengemis tua itu menggelengkan kepalanya diam-diam. Bisa dibilang Chen Feng adalah pemuda paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Tidak satupun dari mereka. Kedamaian akhirnya kembali ke gedung kecil keluarga Bai. Hanya ada satu wanita lagi, dan itu adalah Ruan Qingqiu. Tubuh Chen Feng akhirnya pulih setelah banyak perawatan Jingsui dan kebugaran fisiknya yang luar biasa. Bahkan bekas racun yang tertinggal di tubuh dihilangkan oleh Jingsui menggunakan jarum perak. Selain Jingsui, Ruan Qingqiu juga sangat memperhatikan Chen Feng dalam beberapa hari terakhir. Tapi dia juga sangat pintar, dan segera mengetahui bahwa Jingsui,
seorang wanita yang murni dan murni, juga memiliki cinta yang tidak diketahui pada Chen Feng. Selain itu, seseorang dapat merasakan penolakan Jing Sui terhadapnya. Agar tidak membuat Jing Sui terlalu cemburu, dia tetap anggun dan mengurangi ambiguitasnya dengan Chen Feng. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa seseorang telah meracuni tubuhnya, yang mencegah Tang Hao berhasil dalam pikiran jahatnya terhadapnya. Meski bersyukur, saya hanya bisa menahan kerinduan pada Chen Feng dan tidak berani terlalu banyak melakukan kontak fisik. Waktu berlalu begitu cepat, 3 hari berlalu dalam sekejap. Selama 3 hari terakhir, Chen Feng memikirkan sebuah pertanyaan di kepalanya. Itulah cara mendapatkan rumput Senming dari Qian Chao Tang. Inilah kunci untuk menyelamatkan Zhang Xinyan. Selain itu, adalah rahasia petugas kaisar. Untuk mengatasi kedua hal tersebut, kini ada langkah terpadu. Itulah Sekte Yuntang yang menyelinap ke pegunungan yang dalam. Kemarin lusa, Situ Beima membawa Situ Hai dan Situ Waner mengunjunginya. Saat itu, dia bertanya tentang Sekte Yuntang di pegunungan dalam. Namun Situ Beima mengatakan bahwa meskipun Sekte Yuntang telah mengakar di kota Tianfu selama 2 tahun, masyarakat di kota Tianfu hanya mengetahui bahwa Sekte Yuntang berasal dari pegunungan Sichuan dan Su, lokasi spesifiknya tidak diketahui dan bersifat rahasia. Meskipun beberapa murid dalam ditangkap selama penyerangan di markas Sekte Yuntang, mereka masih tidak dapat mengetahui alasannya. Pada saat ini, Chen Feng bingung. Ada banyak sekali gunung di Sichuan dan Su. Di mana saya dapat menemukan gerbang Yuntang? Saat aku sedang memikirkannya, tiba-tiba aku mendengar peluit datang dari luar gedung. Sekelompok mobil mewah berhenti di gang di luar gedung kecil keluarga Bai. Situ Beima mengisap cerutu dan menyisir rambutnya saat dia keluar dari mobil kedua, terlihat sangat mendominasi. Dia membawa putranya Situ Hai dan putrinya Situ Waner ke gedung kecil keluarga Bai. 20 pria lainnya menunggu dengan hormat di luar. Tuan Chen Feng, saya di sini untuk menjemput Anda. Wajah Situ Beima penuh kegembiraan, klan Yuntang dikalahkan, dan Pao Gehui mereka sekali lagi mendominasi seluruh kota Tianfu. Tidak hanya itu, ia juga merampas sebagian kekuatan yang telah direbut oleh Sekte Yuntang dalam 2 tahun terakhir. Klub Broter Pao saat ini, setelah integrasi, bahkan lebih besar dibandingkan 2 tahun lalu. 3 hari ini membuatnya gila. Namun sesibuk apapun kami, kali ini kami tetap harus mengadakan jamuan hajatan. Dan protagonis dari perjamuan perayaan ini bukanlah dia, tapi Chen Feng. Chen Feng berjalan ke bawah, dan Situ Hai berteriak, "Guru," dengan penuh semangat. Terlepas dari apakah Chen Feng mengakuinya atau tidak, dia sekarang berbicara dengan lancar. Chen Feng sama sekali mengabaikan Situ Hai, tetapi menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Presiden Situ sangat bangga pada dirinya sendiri. Selamat, dunia bawah tanah kota Tianfu telah kembali ke persekutuan saudara Pao. Apa yang saya katakan tidak semuanya karena wajah Tuan Chen Feng. Hari ini saya mengadakan jamuan makan di rumah saya dan mengundang hampir semua saudara geng di kota Tianfu untuk datang. Pertama, untuk merayakan kemenangan mengalahkan Sekte Yuntang, dan kedua, yang paling penting adalah berterima kasih kepada Tuan Chen Feng, dan tolong Tuan Chen Feng untuk tidak menolak. Situ Beima mengundangnya dengan sangat sopan, mengatakan bahwa meskipun saudara Pao sangat berkuasa sekarang, dia tetap harus menghormati Chen Feng. Kekuatan Chen Feng tidak terbatas, dan kerjasama yang saling menguntungkan adalah hasil terbaik. Selain itu, kekuatan Chen Feng ada pada Qin Shi dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Pria kuat yang tidak hanya menyelamatkan anaknya, tetapi juga membantunya mengalahkan klan Yuntang, dan tidak memiliki konflik kepentingan dengannya. Tentu saja, dialah yang dia hormati dan tarik. Sejujurnya, Chen Feng tidak terlalu menyukai Situ Beima, apalagi kegembiraannya. Dia menghela nafas dan berkata, sejujurnya, tubuh saya belum sepenuhnya pulih dari pertempuran terakhir di arena bawah tanah. Saya menghargai kebaikan Presiden Situ. Jika tidak, izinkan saya mentraktir Anda di lain hari. Saya akan mentraktir Anda ke Presiden Situ di lain hari. Ini sangat salah. Sepanjang hidupnya, dia dapat menghitung dengan satu tangan berapa kali dia membayar orang untuk makan. Kenapa kamu tidak menolak? Rubah tua seperti Situ Beima pasti akan mengerti maksudnya. Tanpa diduga, Situ Beima tertawa dan berkata, Saudara Chen Feng, sejak pertarunganmu di arena bawah tanah 3 hari lalu, kamu telah menjadi terkenal di seluruh kota Tianfu, dan semua bos sangat mengagumimu. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk minum bersamamu. Chen Feng tidak bisa menahan cemberutnya, mengapa Situ Beima begitu gigih. Sekalipun Anda ingin mengundang seseorang makan malam,
itu tetap tergantung apakah orang tersebut bersedia. Dia hendak menolak lagi, tetapi dia mendengar Situ Beima berkata, bagaimana kalau begini, saya akan memberitahu Tuan Chen Feng kabar baik. Saya jamin itu adalah berita yang ingin diketahui Tuan Chen Feng. Demi ini berita, mengapa tidak memberinya muka, atau bagaimana kalau pergi ke sana untuk menyelamatkan muka kedua anak saya? Mereka selalu ingin membalas budimu. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Situ Beima dengan heran. Kalau ada kabar, masih disembunyikan. Tapi sejujurnya, dia juga tertarik. Bab 694. Akhirnya Chen Feng menyetujui permintaan Situ Beima. Dia yakin Situ Beima tidak mempermainkan keberaniannya, dan dia pasti mendapat kabar. Saya kira itu ada hubungannya dengan klan Yuntang. Hanya saja saat pergi makan, ia tidak pergi sendiri, bisa dikatakan ia membawa serta keluarganya. Bai Lang, Bai Rui, Ruan Qingqiu, Jing Sui dan pengemis tua, sekelompok 6 orang, masuk ke iring-iringan mobil mewah Situ Beima. Paman Guan adalah satu-satunya yang menjaga gedung keluarga Bai, dan elang salju yang malang. Chen Feng, Situ Beima dan Situ Hai mengendarai mobil yang sama, sebuah Rolls-Royce Phantom yang mewah. Situ Hai sedang duduk di kursi depan, kembali menatap Chen Feng. Chen Feng juga tidak peduli pada pria kecil ini, tapi dia tidak berdaya. Panggilan guru-guru ini membuatnya terdiam. Dia tidak pernah menjawab untuk menghindari kesalahpahaman. Presiden Situ, apa beritanya? Beritahu saya secepatnya. Mobil akan segera tiba dan Anda belum berbicara. Kata Chen Feng menggoda. Situ Beima tertawa, mengusap keningnya dengan tangan kanannya, lalu berkata, beberapa hari yang lalu, Saudara Chen Feng meminta saya untuk membantu mencari tahu lokasi Sekte Yuntang di pegunungan. Saya menginterogasi beberapa orang murid dalam Sekte Yuntang, tapi tak satu pun dari mereka memperoleh apapun. Orang-orang ini semua berpikiran keras, tapi salah satu dari mereka akhirnya tidak tahan lagi, tapi dia berbicara omong kosong. Terus terang, setelah mereka turun gunung, mereka bahkan tidak bisa mengingat jalan pulang. Pada akhirnya, saya benar-benar tidak punya pilihan selain menyerah untuk saat ini dan mengirim beberapa orang untuk menanyakan tentang desa-desa sekitar di kaki gunung. Tapi kelompok orang ini belum berangkat, tapi aku mendengar hal aneh dari bawahanku. Konon kemarin, 2 wanita datang entah dari mana. Mereka mengenakan pakaian yang sangat aneh. Mereka berada di depan berbagai rumah sakit besar di kota Tianfu. Ngomong-ngomong, ada juga beberapa area ikonik, seperti lapangan Tianfu, Taiko Li, dan Jalan Chunxi. Memasang beberapa iklan ilegal, dan berkonflik dengan banyak penjaga keamanan. Iklan-iklan kecil itu sangat aneh. Itu tulisan tangan, dan disebut pesanan medis yang mahal. Sambil berkata begitu, Situ Beima mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Setelah membukanya, dia menyerahkannya kepada Chen Feng. Chen Feng menunduk dan sedikit terkejut. Di atas selembar kertas beras besar, tertulis rapi dengan pena kaligrafi, harga mahal untuk pesanan medis. Karena ayahku, Tang Ba, kepala Sekte Yuntang, diracuni dengan Sui Jizang, dan dia akan pingsan untuk waktu yang singkat. Kami di sini untuk mencari seorang ahli yang dapat mendetoksifikasi Sui Jizang. Jika dia dapat mendetoksifikasi dia akan dihargai dengan harga tinggi 10.000 emas. Jika ada dokter, kami menunggu di paviliun Qiansun di Jalan Baisa. Setelah membacanya, Chen Feng tiba-tiba berpikir keras. Aneh sekali, ini sebenarnya perintah pencarian medis untuk Tang Ba, pemimpin Sekte Yuntang. Jika ini benar, bukankah berarti ketua Sekte Yuntang sudah lama tidak mampu mengaturnya? Jadi siapa yang bertanggung jawab atas tindakan Yuntang Men saat ini? Selain itu, dengan insiden besar yang menimpa Sekte Yuntang, bagaimana mungkin Tang Yun dan yang lainnya masih berminat untuk tinggal di Tianfu? Dilihat dari berbagai tandanya, Sekte Yuntang sama sekali tidak berada dalam kekacauan. Ini agak aneh. Namun, ini tidak terlihat seperti sebuah lelucon, kebanyakan orang tidak dapat memikirkan lelucon seperti itu. Sangat sulit untuk membedakan apakah itu benar atau salah. Saat ini, Situ Beima berkata, ketika saya mendengar beritanya, saya juga sangat bingung. Tang Yun dan yang lainnya baru saja meninggal secara tragis, jadi mengapa 2 wanita dari Sekte Yuntang muncul? Itu selalu memberikan perasaan aneh kepada orang-orang. Sepertinya tidak ada interaksi antara kedua wanita itu dan Tang Yun dan yang lainnya. Orang-orang pasti bertanya-tanya apakah mereka pembohong dan sama sekali bukan dari Sekte Yuntang. Tahukah Anda, Master dari Sekte Yuntang adalah orang yang sangat misterius dan menakutkan di seluruh Sichuan dan Shu. Kenapa kamu diracuni tanpa alasan yang jelas?
Apakah kamu masih tidak sadarkan diri? Selain itu, Sekte Yuntang sendiri adalah sekte kuat yang memproduksi dan mendetoksifikasi racun. Jika mereka tidak dapat mendetoksifikasi racun tersebut, siapa yang dapat mendetoksifikasinya? Tetapi demi kehati-hatian, saya masih mengirim seseorang ke paviliun Qianxun, tetapi orang yang saya kirim tidak pernah kembali. Tidak kembali. Chen Feng sedikit terkejut. Ya, tidak ada berita. Situ Beima mengangguk dan berkata, ketika saya marah, saya mengirim beberapa ahli lagi untuk pergi ke sana. Saya juga berpikir jika kedua orang ini benar-benar dari Sekte Yuntang, setelah mereka ditangkap, mereka mungkin bisa memberitahu Tuan Chen Feng lokasi gerbang Yuntang di pegunungan yang dalam. Tapi kali ini, tidak ada lagi orang yang dikirim. Hanya ada satu orang yang terluka parah yang menyampaikan kabar. Itu bukan sebuah kata, tapi sebuah judul, itulah media spiritual Sekte Yuntang. Chen Feng bergumam, media spiritual Yuntang Men. Saya ingat Tang Hao berkata bahwa di Sekte Yuntang, dua orang dengan status tertinggi di bawah pemimpin sekte, satu adalah penjaga gerbang dan yang lainnya adalah media spiritual. Situ Beima mengangguk dan berkata, sistem struktural Sekte Yuntang selalu menjadi misteri, karena orang paling berkuasa yang pernah kita lihat di Sekte Yuntang hanyalah orang yang lebih tua. Adapun media spiritual, telah dikabarkan bertahun-tahun yang lalu. Saya hanya tahu bahwa media spiritual adalah makhluk tertinggi dari Sekte Yuntang, lebih tinggi dari para tetua. Saya tidak berani bertindak gegabah sekarang. Belum lagi media spiritual dari Sekte Yuntang, bahkan Tang Yun yang lebih tua telah membuat seluruh asosiasi saudara Pao pusing selama 2 tahun. Tapi kemudian saya berpikir, karena saya seorang paranormal, saya harus tahu di mana Sekte Yuntang berada. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan paranormal itu, tapi Tuan Chen Feng sangat kuat, jadi dia mungkin bisa menaklukkannya. Dengan cara ini, bukankah kita tahu di mana letak Yuntang Men jauh di pegunungan? Jadi saya datang ke sini secara pribadi hari ini hanya untuk memberitahu Tuan Chen Feng berita itu. Setelah mendengarkan cerita Situ Beima, Chen Feng kembali berpikir keras. Sejujurnya, saya masih menganggapnya aneh. Yang paling aneh adalah Tang Yun dan yang lainnya meninggal secara tragis, dan kekuatan Sekte Yuntang di kota Tianfu runtuh. Mengapa paranormal ini merasa acuh tak acuh dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia? Namun meski dengan keraguan ini, dia masih memiliki intuisi. Salah satu dari dua wanita itu benar-benar disebut paranormal. Dalam hal ini, seperti yang dikatakan Situ Beima, jika Anda menaklukkan paranormal tersebut, Anda mungkin bisa mendapatkan rute menuju gerbang Yuntang. Setelah memikirkannya, Chen Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya bergerak cepat, dan seluruh tubuhnya tertuju di sana, seolah sedang memikirkan sesuatu. Oke, bagus, sekarang kita memiliki segalanya, bahkan rumput nyanyian dewa. Dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya, Chen Feng tertawa dan berkata kepada Situ Beima, terima kasih banyak, Presiden Situ. Berita dari Anda ini benar-benar berita bagus. Makanan ini sangat berharga, sangat berharga. Ya, dia sudah mempunyai rencana cemerlang di kepalanya. Jika penerapannya berhasil, rumput suci pasti akan tersedia, dan racun Zhang Xinyan diharapkan dapat disembuhkan. Sedangkan untuk gambar pendamping kaisar tergantung takdir, mungkin bisa mendapat jawabannya. Selama itu membantu Tuan Chen Feng, itu bagus. Situ Beima juga sedang dalam mood yang baik, dia tidak menyangka berita ini akan membuat Chen Feng begitu bahagia. Waktunya tepat, iring-iringan mobil berhenti di depan pintu masuk halaman Situ Beima. Chen Feng dan yang lainnya turun dari mobil, dan sejumlah besar orang segera datang menyambut mereka. Di antara mereka, sebagian besar adalah bos geng yang berpartisipasi dalam medan pertempuran bawah tanah hari itu. Bab 695. Perjamuan perayaan ini dipenuhi dengan tawa dan kedamaian. Masakan Sichuan pedas dan lezat, sangat sesuai dengan selera Chen Feng, dan dia menikmatinya. Hari ini, lebih dari 20 bos datang, sejujurnya, mereka datang untuk Chen Feng. Situ Beima juga bermurah hati menyerahkan posisi tamu kehormatan kepada Chen Feng dan mengambil kursi belakang. Awalnya, semua orang sangat mengagumi Chen Feng, tetapi sekarang mereka semua bersikap begitu saja dan meminum secangkir Wuliangye secara bergantian. Di antara mereka ada seorang pria gemuk yang, untuk menyenangkan Chen Feng, meminum sebotol anggur putih dalam sekali teguk. Semua orang tertawa, dan pria gemuk besar itu terbaring di tanah, tidak bisa bangun lagi. Chen Feng mengerti maksud Situ Beima, jadi dia tidak terlalu memperhatikan soal menjadi tamu kehormatan. Setidaknya,
Dengan namanya di Sichuan Dansu, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal sepele. Namun, Situ Beima ini adalah seekor rubah tua, dan dia tidak menyukai cara-caranya dalam melakukan sesuatu. Dalam hal minum, Chen Feng tidak pernah takut pada siapapun. Menghadapi lebih dari 20 orang sendirian, dia tidak takut sama sekali. Setelah botol minuman keras dikosongkan satu persatu, sebagian besar dari 20 bos jatuh. Chen Feng, sebaliknya, memegang sebatang rokok di sudut mulutnya dan kaki kanannya di atas bangku. Dia memegang botol anggur di tangannya, terlihat sangat liar. Setelah minum begitu banyak anggur, hampir 2 atau 3 pon, dia hanya sedikit tersipu dan tidak menunjukkan tanda-tanda khusus lainnya. Hal ini sekali lagi meyakinkan para bos. Chen Feng sedang minum di depan, yang merupakan tempat yang bising. Namun, Bailang dan yang lainnya adalah orang-orang yang pendiam dan sepertinya tidak selaras dengan kejadian tersebut. Tapi saya harus mengatakan bahwa hidangan di meja ini sangat otentik dan memikat selera mereka. Setelah jamuan selamat datang, Situ Beima secara pribadi mengirim Chen Feng dan yang lainnya kembali ke gedung kecil keluarga Bai. Begitu iring-iringan mobil pergi, warna kemerahan di wajah Chen Feng langsung menghilang. Dia memfokuskan matanya sedikit dan berkata kepada Bailang, "Bailang, jaga semuanya. Tidak ada yang boleh meninggalkan gedung keluarga Bai. Tunggu aku kembali." Dimengerti. Bailang mengangguk. Perubahan mendadak Chen Feng membuat semua orang khawatir. Namun semua orang memahami bahwa Chen Feng tidak perlu terlalu khawatir saat melakukan sesuatu. Yang harus mereka lakukan adalah melindungi diri mereka sendiri dan tidak menimbulkan masalah bagi Chen Feng. Hanya pengemis tua itu yang bersendawa dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bajingan, apa yang akan kamu lakukan?" Chen Feng menyalakan sebatang rokok, menghisapnya dan menahannya di sudut mulutnya. Dengan lambaian tangannya, dia tidak menjelaskan banyak hal, tapi berbalik dan meninggalkan gedung keluarga Bai. Yang ingin dia datangi, tentu saja, adalah Paviliun Qianxun. Saat ini, penting untuk mengetahui identitas dua wanita yang mengirimkan perintah pencarian medis. Paviliun Qianxun adalah klub swasta yang mengaku sebagai ruang teh pribadi. Tempatnya tidak besar, bangunannya berlantai 3. Namun tertutup dan tertutup, dekorasinya kuno dan gelap, membuatnya cukup misterius. Chen Feng menyipitkan matanya, mengangkat kepalanya, dan melihat struktur di lantai 2 dan 3. Kemudian dia memilih tempat tersembunyi dan memanjat sepanjang tembok luar. Saya berjalan keluar di lantai 2 dan mendengarkan dengan cermat. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di dalam, dia menggunakan tangannya yang terampil untuk membuka jendela dan naik ke dalam. Begitu saya masuk ke dalam rumah, tercium bau yang menyegarkan. Dia melihat sekeliling dan melihat ruangan itu sangat elegan dan sederhana, dengan pembakar dupa di tengahnya yang mengeluarkan asap. Tepat di sebelah pembakar dupa, ada meja teh yang sangat berat, tergeletak malas di tanah. Di depan meja teh, ada sekat kuno yang menghalangi pintu. Chen Feng diam-diam bergerak maju, mengetahui bahwa ini pasti ruang teh tempat para tamu disambut, jadi dia siap untuk keluar dan menjelajahi tempat lain. Begitu dia melewati meja teh dan berjalan menuju layar, pemandangan di depannya langsung membuatnya mengerutkan kening. Saya melihat 7 atau 8 pria duduk bersila di tanah, bersandar pada layar. Wajah semua orang berwarna hijau dan hitam, tak bernyawa, dan mereka tampak mati, yang terlihat agak menakutkan. Apakah ini bawahan yang dikirim oleh Situ Beima untuk menanyakan berita tersebut? Chen Feng berpikir sendiri, mengulurkan tangannya dan menjelajahi nadi seorang pria. Dia belum mati, dan nafasnya masih samar. Dia hendak bertanya tentang pria lain, ketika tiba-tiba telinganya sedikit bergerak dan matanya fokus. Seekor ular hitam berkepala segitiga tiba-tiba muncul dari pakaian seorang pria dan langsung menuju ke arah Chen Feng. Orang biasa pasti akan digigit oleh binatang yang tiba-tiba ini. Tapi reaksi Chen Feng sangat cepat. Cahaya putih melintas, dan ular hitam itu segera pecah menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah. Temui pawang ular yang lain. Chen Feng berlutut dan memasukkan ular mati ke ujung pisau dengan pisau putih. Setelah dipikir-pikir, saya mencabut kepala ular itu dan menaruhnya di tubuh saya. Di ruang teh lain di Paviliun Qianxun, seorang gadis berbaju merah sedang duduk di bangku tinggi. Dia terlihat tidak dewasa dan bertubuh pendek. Kedua kakinya tidak bisa mencapai tanah, sehingga menjuntai ke depan dan ke belakang. Pakaian gadis itu sangat aneh, bukan pakaian modern, melainkan rok korset kuno. Dia memiliki selendang rambut panjang, dan wajah bulat yang sangat lucu, seperti boneka porselen. "Bibi, sudah beberapa hari,
kenapa belum ada dokter yang bisa menyembuhkan racun ayahku? Bukankah kakakku bilang ada banyak dokter yang sangat sakti di luar gunung? Kata gadis kecil itu tiba-tiba. Di depan meja teh, ada seorang wanita tua dengan energi yang sangat negatif. Di lengan kirinya, melingkari seekor ular hitam berkepala segitiga, mengeluarkan tarik. Tangan kanannya memegang cangkir teh, dan ada seekor laba-laba kuning berbulu yang sangat besar tergeletak di punggung tangan. Dia juga mengenakan kostum kuno, tapi dia mengenakan pakaian hitam. Dan dia terlihat sangat aneh, meskipun fitur wajahnya tampak sangat lurus, dia sangat jahat. Dia memakai eyeshadow hitam tebal, lip gloss hitam tebal, dan sanggul mirip biarawati Tao di kepalanya. Temperamen gelap itu membuat orang merasa sangat jauh. Jinger, kamu tidak selalu bisa mempercayai kata-kata kakakmu. Tidak ada obat untuk racun Sui Jisang. Semua yang kita lakukan mungkin sia-sia. Kata wanita itu sambil menghela nafas. Gadis kecil itu tidak menganggapnya serius, cemberut dan berkata, saya tidak peduli. Saya tidak bisa melihat ayah saya tidur setiap hari. Saya harus membiarkan dia bangun. Apa yang dia janjikan kepada saya belum selesai. Para wanita berhenti berdebat dan hanya minum teh. Saat ini, ular hitam di lengan kirinya tiba-tiba merangkak ke bahunya dan mendesis di telinganya. Dan dia sepertinya mendengarkan apa yang dikatakan ular hitam, dan ekspresinya perlahan menjadi gelap. Jinger, seseorang menerobos masuk, dan dia adalah orang yang luar biasa, dan dia membunuh salah satu anak kesayanganku. Gadis kecil itu membuka matanya lebar-lebar karena terkejut dan berkata, "Hah? Seseorang benar-benar bisa membunuh ular bibiku. Sepertinya orang ini akan mati mengenaskan." Wanita itu berkata dengan suara yang dalam, jika kamu membunuh anakku, aku tidak bisa membiarkan dia pergi hidup-hidup. Dia berdiri, dan banyak makhluk gelap beracun merangkak keluar dari lengan baju dan kerahnya. Untuk sesaat, aura menakutkan dan suram menyebar ke seluruh tubuh orang tersebut. Dia hendak mencapai layar ketika dia mendengar suara keras. Seseorang membuka pintu dan masuk, berdiri dengan berani di sisi lain layar. Siapa kamu? Wanita itu berhenti dan merasa orang yang datang itu terlalu kuat. Dan siapa Anda? Sebuah suara datang dari balik layar. Suara pria itu tidak lain adalah Chen Feng. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.